Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam wabarakatuh, Pak. Ini baru 30 orang. Gimana kondisi anak-anak sekalian? Baik, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Angkat tangannya yang dari Samarinda, mana angkat tangan? Oke. Yang dari Balikpapan? Ya. Yang dari Penajam? Ada. Dari Grogot? Ada dari Grogot? Belum ada juga. Pak. Dari Tenggarong? Kubar? Oh iya, ada. Dari Mahulu? Ya, itu dia. Kemudian dari Bontang? Ya, ada Bontang. Kutip. Karkadaya. Di luar Samarinda, luar Kalimantan Timur ada? Oke, Aisyah, Preti dari mana? Bengkulu. Ada suaranya? Ya, Aisyah Petri dari mana? Yang akunnya ini enggak, masih nyapa-nyapa mahasiswa. Belum. yang Oke. Aisyah, mana suaranya? ID meeting. Nggak dengar suaranya. Enggak. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam. Apa kita bisa mulai sekarang, Pak? Oke, boleh. Untuk menghemat waktu. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adik-adik sekalian dari program studi Diploma 3 Keperawatan. Insya Allah ini calon-calon mahasiswa baru yang unggul ya, karena setidaknya harus mengetahui sesuai dengan topik pembahasan oleh Pak Iwan Samsugito, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan, yaitu tentang bagaimana kurikulum Diploma 3 Keperawatan. Oke, saya harap adik-adik semua nanti bisa konsentrasi dan fokus dalam menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Iwan Samsugito. Mudah-mudahan nanti ke depannya sebagai bekal adik-adik sekalian untuk menghadapi dunia pembelajaran di Diploma 3 Keperawatan. Oke. Untuk menghemat waktu, kepada Pak Iwan Samsugito, Sarjana Keperawatan, Magister Kesehatan, waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih Pak Faisal. Ini kok peserta kita kurang ini, baru berapa? Baru terlihat 29, berarti 27 baru. Mana mereka ini? 42 sudah, Pak. Ya, link sudah tahu semua kan, Pak? Link. Saya bisa share materi, Pak Faisal? Bisa, Pak. Silakan, Pak. Bisa ya. Oke, kelihatan ini anak-anak semua? Oke, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya ganti dulu itu dari ya.
Ya, itu nama saya Iwan Samsugito. Panggilannya Iwan. Ya, saya alhamdulillah sampai saat ini 2 tahun terakhir ini saya dipercaya menjadi Korprodi atau Kaprodi ya. Nah sekalian, sebelum kita nanti perkuliahan, penting sekali kalian mengetahui kurikulum itu ya, kurikulum dari D3 Keperawatan. Nah, kurikulum ini adalah kumpulan itu ya. Jadi kumpulan rencana, tujuan, materi, pembelajaran dan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapai tujuan akhir pembelajaran ya. Nah, jadi di sini kurikulum ini itu kalian di situ bisa melihat apa rencana pembelajarannya, apa tujuan pembelajarannya, apa yang mau diberikan oleh dosen, nah, sehingga nanti harapannya tujuan pembelajarannya itu nanti tercapai, gitu ya. Nah, apa syarat mengikuti proses belajar mengajar? Ya, nah ini yang harus kalian penuhi. Telah registrasi, nah ya, bayar UKT. Jadi anak-anak sekalian harus sudah membayar dulu SPP-nya atau UKT-nya ya. Ada yang belum membayar nih? Ya, masih ada ya, nanti dibayar. Ingat hari ini terakhir. Tolong orang tuanya dipesan untuk membayar. Kemudian setelah membayar nanti baru registrasi lagi. Nah, di situ nanti setelah itu Anda akan masuk namanya DISIA, Sistem Informasi Akademik ya. DISIA ini nanti ada mata kuliah yang harus diambil. Ya, diambil di klik itu. Nah, setelah ada nanti akan disetujui oleh pembimbing akademik. Nanti kalian punya pembimbing akademik. Nah, di pembimbing akademik ini kalian bisa bertanya, konsultasi apa saja tentang pendidikan di Prodi D3 ya. Nanti akan diberitahu siapa pembimbing Anda. Nah, kemudian nanti setelah disetujui oleh pembimbing Anda, nanti di-print ya, di-print di kertas, kemudian nanti namanya menjadi KRS, Kartu Rencana Studi. Kartu Rencana Studi ini ditandatangani oleh PA dan ini dipegang terus, ini tidak boleh hilang ya. Mulai semester 1 sampai semester 6 ini tidak boleh hilang karena nanti akan digunakan pada semester akhir pada saat nanti mau wisuda ya. Ini diperlukan. Ya, jadi jangan hilang. Ya, ingat sekali lagi Bapak ingat, disimpan baik-baik kartu KRS-nya ini ya, tidak bisa diganti lagi nanti nih kalau hilang. Jadi kalian begitu ada, ditandatangani, disimpan dengan baik ya KRS-nya ini. Jadi KRS ini akan terdapat nama mata kuliah nanti ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai kuliah, nanti ada nilai-nilainya namanya KHS, kartu hasil studi. Nah, kartu hasil studi di situ ada tertera mata kuliah apa, nanti dapat nilai berapa. Nah, itu juga harus disimpan anak-anak sekalian ya. Jadi jangan hilang, ini ibaratnya rapotnya nih ya. Nanti dipakai pada saat nanti mau semester 6 atau mau wisuda nanti ya. Nah, di sistem D3 ini sifat pendidikannya itu gabungan antara akademik dan profesional. Ya. Kalau S1 akademik sendiri, profesional sendiri. Kalau D3 atau vokasi ini digabung sehingga melaksanakan teori dan praktek secara bersamaan. Artinya pada saat kuliah nanti ada saatnya kalian itu melaksanakan teori. Kemudian setelah itu melaksanakan praktek di mini hospital ya atau di laboratorium ya. Nanti praktek di situ, setelah nanti praktek ya ada ujiannya. Nah, nanti kalau tidak lulus praktek di laboratorium, nanti tidak bisa praktek di rumah sakit ya. Jadi ingat anak-anak sekalian,
kalian harus lulus uji praktek di laboratorium atau di mini hospital atau kalau di kedokteran bilang trapmed, itu harus lulus dulu. Jadi kalau tidak lulus tidak bisa praktek ke rumah sakit ya, karena kita sistemnya adalah akademik dan profesional digabung. Nah, apa sih tujuan pendidikan di D3 ini? Tujuannya adalah menghasilkan perawat profesional pemula ya. Jadi profesional yang pemula. Ya, nanti kalau lanjutnya ke S1 atau bisa D4 ya, bisa dilanjut ke D4 sampai nanti doktor di terapan juga ada ya ke depannya. Dan di sini harapannya ada semua itu memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik ya. Ingat anak-anak sekalian bahwa sikap itu penting sekali ya. Sikap itu penting sekali di dunia kesehatan ini, apalagi kita melayani pasien. Kalian walaupun pintar, ya, tidak pernah pasien itu waktu kalian rawat, dia tanya, "Suster, berapa IP Anda?" Dia tidak pernah tanya. Tetapi yang dia lihat adalah sikap Anda dan keterampilan Anda. Itulah yang dia nilai. Ya, jadi perbaiki sikap, perbaiki keterampilan. Nah, apa yang harus dibudayakan di prodi D3 ini? Sikap yang dibudayakan ada 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Jadi 5S itu harus kalian tak pahami ya. Jadi adalah senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Artinya, setiap kalian bertemu seseorang, kepada seniornya, kepada dosennya, kepada teman sejawat, ataupun kolega kesehatan lain di rumah sakit, Anda harus tersenyum. Ya. Berilah senyuman yang terindah untuk Anda. Ya. Senyum itu tidak akan membuat Anda kehilangan uang, tapi senyum itu membuat Anda lebih bahagia. Ya, jadi jangan tunggu bahagia baru tersenyum, tetapi anak-anak sekalian tersenyumlah. Insya Allah itu membuat kalian bahagia. Kemudian salam, ya selalu mengucapkan salam kepada orang yang ditemui, apakah assalamualaikum, selamat pagi, dan sebagainya. Kemudian kalau memanggil seniornya harus kakak, ya. Walaupun tapi dia teman saya Pak, tidak ada. Tetap dalam kuliah atau di kampus harus kakak, ya kakak senior. Jadi ya, jadi panggil misalnya ada namanya Ida, dipanggil Kak Ida, ya. Jadi jangan hanya Ida saja, ya. Itu harus mulai sekarang kalian harus ketemu sama seniornya harus panggil kakak, ya. Itulah sebagai penghormatan kita kepada senior. Sopan dan santun, ya. Jadi kita harus berperilaku sopan dan santun kepada semua orang, ya. Nah, apa yang kalian dapatkan nanti setelah kuliah? Nah, ini yang kalian dapatkan. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, di sini kalian akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya, pengetahuan tentang merawat pasien tentu saja ya. Dan teknologi-teknologi apa saja. Ya, nanti di laboratorium kita ada nanti boneka-boneka atau pantom yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Amin itu. Itu di sana banyak alat-alat yang bisa kita pakai untuk praktek. Ya, mulai dari misalnya menolong persalinan, menolong orang yang mengalami kegawat daruratan, mengalami henti napas, menjahit luka, gitu ya. Kemudian nanti melakukan latihan-latihan yang lain-lain ya, sesuai dengan teknologi yang ada, itu ada nanti. Banyak ya. Nah, kalian belajar di laboratorium itu. Kemudian Anda memecahkan masalah secara ilmiah. Nah, ini
kalian belajar, kalian di keperawatan itu ada tahap-tahapnya. Misalnya mulai pengkajian, setelah dikaji, oh ketemu nanti apa sih diagnosa keperawatannya. Kalau sudah ada diagnosa keperawatannya atau masalah keperawatannya, kita bikin perencanaan, kita dirancanakan, baru kita melaksanakan tindakan, setelah ditindaki baru dievaluasi. Ya, nah inilah nanti kalian tugasnya ada itu, akan diberi tugas nanti. Nah itu diberi tahap-tahap itu, mulai Anda mengkaji, menentukan masalahnya atau diagnosa, kemudian direncanakan, kemudian dilaksanakan, dievaluasi. Ya, misalnya ada pasien itu panas. Nah, didiagnosanya apa? Ya, hipertermia. Kemudian kalau sudah hipertermia, kalian mau mengapain pasien ini? Itu direncanakan. Kemudian sudah direncanakan, dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, dievaluasi bagaimana tindakan kita itu, apakah berhasil atau tidak. Ya, begitu urutannya. Jadi ilmiah. Dan sikap dan tingkah laku yang kemampuan profesional. Jadi kalian memiliki sikap dan tingkah laku yang profesional ya. Itu yang diharapkan nanti kepada kalian. Belajar aktif dan mandiri ya. Jadi ingat kalian ini memasuki dunia kuliah. Bukan dunia lagi SLA. Kalau di SLK itu siswa maha. Ya, bilang orang Kutai siswa maha. Tapi kalau di kuliah itu mahasiswa. Sudah berubah ya. Jadi kalian mahanya siswa sudah. Sehingga belajarnya tidak harus selalu diberikan oleh dosen tatap muka, tapi ada tugas-tugas mandiri. Apalagi situasi seperti saat ini ya, kalian itu nanti akan kuliah pakai Zoom atau sistem daring ya, pakai daring dalam jaringan ya. Jadi seperti sekarang ini kita tidak bisa bertatap muka secara langsung di kelas, tapi kita melalui media internet. Nah, inilah karena situasi wabah Covid ini, maka kuliahnya seperti ini ya. Dan kalian harus siap ya, belajar dengan ini, cara seperti ini. Nanti kalau ada sesuatu yang tidak kalian pahami bisa ditanyakan ke dosennya ya dalam saat kuliah itu. Jadi jangan hanya pura-pura tidak tahu, pura-pura tahu, paham, tapi jangan. Jadi mumpung Anda belajar, tanyakan saja apa yang kalian tidak tahu kepada dosennya ya. Karena ini nanti keterbatasan tatap muka ya, sehingga tidak bisa ketemu dosen secara langsung, maka kalian harus aktif ya. Kemudian yang kelima itu ada pendidikan di masyarakat. Nanti belajarnya ada juga di masyarakat ya. Artinya kita turun ke puskesmas, langsung ke masyarakat ya. Ada keperawatan kesehatan masyarakat dan sebagainya ya. Itulah yang akan dikerjakan. Kemudian jumlah SKS selama kuliah. Nah, jumlah SKS kita ini kisarannya antara 110 SKS ya. 111 SKS ini 70% itu namanya kurikulum inti. Artinya kurikulum inti ini seluruh Indonesia sama ya. Itu seluruh Indonesia sama. Nanti mata kuliahnya itu sama, sudah ada dari pemerintah gitu ya. Kemudian 30% itu dari institusi ya. Nah, inilah yang nanti yang mencirikan ya kita dengan yang lain ya. Bedanya nanti misalnya Anda belajar di Poltekkes, akan ada mata kuliah yang tidak terdapat di Poltekkes tetapi ada di tempat kita gitu ya. Dan lain-lainnya itu dimasukkan adalah kurikulum institusi atau muatan lokal ya, itu sekitar 30% ya. Nah, dalam pengalaman belajar ini itu kan ada sistem-sistem SKS ya. Nah, kalau SKS itu sistem kredit semester namanya ya, SKS itu satuan kredit semester. Jadi kalau pengalaman belajar C itu ceramah. Jadi satu SKS itu waktunya 50 menit belajarnya. Ya. Kalau satu SKS.
Kalau dia praktek, ya praktek di laboratorium, itu satu SKS itu 170 menit. Jadi kalau ada nanti pembelajarannya praktek, maka kalian akan belajar satu SKS itu sebanyak 170 menit. Nah, kalau pengalaman belajar klinik, ini kita ke puskesmas, ke rumah sakit, ini 170 menit juga satu SKS-nya ya. Nah, ini dari segi waktu, ya waktu yang kalian dapatkan nanti saat perkuliahan. Ya. Nah, kemudian ada juga nanti kalau ya semester pendek, ya semester pendek ini digunakan untuk memperbaiki nilai-nilai yang kurang, ya yang kurang bagus, ya mungkin masih ada yang D gitu ya. Nah, karena kita punya mata kuliah ini sistem paket, ya sudah paket artinya kalian itu semester 1 itu sudah ada mata kuliah tertentu. Semester 2 sampai semester 6 sudah ada. Jadi tidak bisa beda-beda. Lain kalau kalian di S1, ya mungkin ada nanti temannya kuliah di lain, itu tidak paket, jadi dia bisa berbeda antara si A dan si B, mata kuliahnya berbeda, jumlah SKS-nya berbeda. Tapi kalau kita itu sistem paket, ya sistem paket, jadi mau tidak mau ya harus diambil semua. Jadi tidak ada mata dipilih-pilih ya. Nah, itulah bedanya antara nanti S1 nanti dengan diploma 3 ini ya. Jadi sistem paket, ingat sistem paket. Sehingga kalau kalian ada tertinggal mata kuliah, nah ini yang merepotkan. Kalian nanti selama kuliah ini tidak bisa lulusnya itu lebih cepat dari 3 tahun. Ya. Tetapi lebih lama dari 3 tahun itu mungkin. Misalnya kalau kalian ada mata kuliah tingkat 1, semester 1 tidak lulus, maka kalian harus memperbaiki dulu. Ya. Nanti kalau kalian mengambilnya tidak mau memperbaiki, ya, kemudian nanti pada saat nanti di semester 2 kalian akan keteteran karena paket tadi. Ada mata kuliah yang harus diambil, tetapi ada juga mata kuliah yang tidak lulus. Nah, ini tidak bisa. Nanti bisa diambilnya pada saat kalian nanti di semester 3, karena dia ada di semester ganjil kan? Nah, sementara semester 3 itu sudah ada mata kuliah tertentu. Kalian tidak mungkin ikut kuliah di tingkat 1 karena sistem paket tadi. Nah, inilah yang akan menghambat kalian. Karena itu, kalian harus mengatur strategi. Jangan sampai ada mata kuliah yang tidak lulus. Ya. Kalau tidak lulus, perbaikin. Ya. Segera perbaiki. Temuin dosennya, minta perbaikan, ya, atau kuliah pendek, kuliah semester pendek itu, atau bagaimanapun supaya kalian bisa lulus, ya, dikasih tugas, ya. Jadi jangan nanti dikasih tugas tidak dikerjakan, ya tidak bisa lulus. Ya, jadi ingat, usahakan setiap semester harus lulus. Kalau tidak lulus, perbaikin, ya, supaya kalian tidak keteteran, ketinggalan nanti. Nah, ini hasilnya ya. Kalau ujian-ujian yang ada nanti, ya. Pertama, kuis. Nah, ini kuis, ini bisa dilakukan oleh dosen, ya, bisa diberitahu, bisa tidak. Jadi jangan ada nanti kalau ada dosennya, oke, kita hari ini akan kuis, kalian bilang, waduh Pak, belum siap, kami tidak diberitahu, tidak ada. Ya, karena itulah pelajaran mahasiswa, jadi harus sudah ada, ya, harus sudah siap. Kemudian ada penugasan individu atau kelompok, ya biasanya pembuatan makalah, ya, menerjemahkan dan sebagainya. Nah, ini tugas individu, artinya kalau kalian tidak
mengerjakan tugas itu, maka nilai kalian tidak ada. Ya. Kalau tidak ada, ya berarti 0. Akan mempengaruhi nilai selanjutnya ya. Jadi kalau ada tugas harus dikerjakan. Ya, karena itu ada nilainya ya. Kemudian ujian tengah semester. Ya, jadi ini UTS kita ujian tengah semester. Kemudian ujian akhir semester. Ya, ini di akhir semester ada ujian lagi. Kemudian ada laporan hasil praktikum atau laporan praktek kerja lapangan. Nah, ini yang beberapa kali sering mahasiswa itu lalai ya. Ada mahasiswa itu dia rajin praktek di rumah sakit, tapi dia tidak buat laporan. Nah, kalau tidak buat laporan, maka dianggap tidak praktek. Ya. Tidak praktek nanti. Jadi ini harus praktek buat laporan. Dan kalau praktek, itu harus 100% kehadiran. Ya. Kalau praktek harus 100% kehadiran. Kalau tidak hadir 1 hari, itu tanpa keterangan ya, tidak hadir 1 tanpa keterangan, maka kalian harus praktek mengganti selama 3 hari. Ya, 1 hari tidak turun praktek ke rumah sakit, itu gantinya 3 hari. Kecuali ada keterangan, misalnya ada sakit, ada keperluan lain, maka 1 hari praktek diganti juga dengan 1 hari praktek pengganti. Ya, jadi ini harus 100%, tidak boleh tidak hadir. Ya, ingat 1 hari tanpa keterangan itu mengganti 3 hari. Camkan ya, 1 hari tidak hadir praktek itu mengganti 3 hari. Nanti kalau bayar, itu bayar sendiri ke rumah sakit. Ini praktek ke rumah sakit atau puskesmas itu bayar, jadi kalian harus bayar sendiri. Tapi kalau selama proses yang normal, itu tidak bayar lagi, itu sudah masuk dalam pembiayaan UKT. Ya. Nah, laporan praktek kerja lapangan, sama ini kalau misalnya prakteknya di komunitas, di masyarakat. Ya, ini ada nanti buat laporan. Ini sama peraturannya kalau praktek ya. Kemudian tadi ini ada ujian keterampilan, ya ujian keterampilan atau skill laboratorium. Ya, jadi ujian keterampilan ini yang harus juga lulus. Ya harus lulus, tidak boleh tidak lulus. Jadi harus lulus. Ini ada di laboratorium. Nah kalau tidak lulus bagaimana? Ya mengulang terus, ya. Misalnya ada di sini bisa ada misalnya pasang infus, menyuntik, memberi makan, mengganti balutan, mengganti laken dan sebagainya. Di sini ada keterampilan-keterampilan ya, harus kalian terampil. Kemudian ada ujian praktek klinik keperawatan. Nah ini nanti kalau misalnya praktek di rumah sakit, itu bukan hanya sekedar praktek-praktek saja, tapi akan diuji. Kalau dia tidak lulus, maka dia mengulang. Ya, dia mengulang lagi. Jadi harus lulus. Makanya kalau praktek harus serius. Kalau kalian tidak tahu, tanya sama pembimbingnya. Ya, pokoknya banyak tanya saja. Tidak usah malu. Banyak tanya. Nah, ini yang ke-8, ini kalau sudah selesai atau semester 6 ada ujian tugas akhir ya, atau kalau di S1 bilang skripsi ya. Nah, ini kita. Yang ke-9 ini uji kompetensi nasional. Nah, uji kompetensi. Jadi ini yang terakhir. Kedepannya nanti kalian akan mengalami namanya exit exam, di mana kalian sebelum wisuda harus akan ikut uji kompetensi, ya, baru bisa wisuda. Nanti kalau sudah lulus uji kompetensi, kalian baru dapat STR, surat tanda registrasi. Artinya anak-anak sekalian, kalau kalian tidak lulus uji kompetensi, maka kalian belum dikatakan lulus dan artinya tidak bisa kerja. Ya, tidak bisa kerja uji kompetensi ini. Ini uji kompetensi ini
berlaku nasional, seluruh Indonesia sama. Nah, alhamdulillah Prodi D3 ini 3 tahun berturut-turut itu lulusnya 100%. Ya, alhamdulillah. Nah, ini tantangan bagi kalian supaya kalian serius, supaya juga bisa lulus uji kompetensi. Ingat sekali, uji kompetensi ini terakhir, dan kalau tidak lulus, maka kalian tidak punya ijazah, kalian belum wisuda, dan belum kerja. Walaupun kalian sudah menyelesaikan perkuliahan semua sampai semester 6, lulus semua mata kuliah, ya, sudah ada tugas akhir selesai, tinggal uji kompetensi saja, ya. Karena kalau tidak lulus, itu namanya Anda belum kompeten. Kalau belum kompeten, negara belum berani mengeluarkan sertifikat tanda registrasi, ya. Dan di rumah sakit atau pelayanan kesehatan tidak akan berani menerima kalian bekerja kalau tanpa STR, ya. Karena kalau dia berani menerima, dia bisa resiko dituntut secara hukum. Karena itu kalian, anak-anak sekalian, haruslah belajar dengan baik, sungguh-sungguh, supaya bisa lulus uji kompetensi. Nah, lulus uji kompetensi ini sebenarnya bisa kalian mudah mengerjakannya sepanjang kalian tadi kalau praktek itu betul-betul serius, betul-betul memperhatikan di rumah sakit. Karena kasusnya adalah kasus-kasus yang ada di rumah sakit secara langsung, ya. Tidak ada lagi soalnya itu misalnya gini, misalnya demam, tidak akan ditanya apa itu demam, tidak akan ditanya begitu, tapi berupa kasus. Ya, ada ceritanya, nanti ada permasalahannya hipertermi, baru akan ditanya apa yang akan dilakukan perawat. Nah, karena kalau kalian merawat dengan baik di rumah sakit, waktu pasien misalnya panas, suhu tubuh ini, kalian merawat dengan baik, kalian kerjakan dengan baik, maka akan kalian bisa mengerjakan ini. Tapi kalau kalian hanya sekedar datang ke rumah sakit, main-main, kalian tidak melakukan dengan baik, maka biasanya ini juga tidak lulus. Ya, sebenarnya ini mudah saja sepanjang kalian mengikuti prosedur itu. Mulai ujian di skill ini sampai di sini, ya. Makanya ini ditekankan harus lulus baik ini, ya. Ujian skill laboratorium maupun ini, ya. Jadi perhatikan dengan baik ini ya, anak sekalian. Nah, bagaimana tentang nilai? Nah, ini nilainya, ya. Kalau kalian itu di bawah 40 itu nilainya E, ya. Nah, kalau dia di bawah antara 40-50 itu bobotnya 1 didapat D. Kalau dia antara 50-60 tetap D, ya tetap D, tapi dia punya bobotnya 1,5. Ya, 1,5. Nah, kalau dia 60 sampai 65 ya, itu kisarannya juga 2, tapi dia dapat C, tapi kalau antara 65 sampai 70 itu bobotnya 2,5. Jadi walaupun C sama, tapi bobotnya sini berbeda ya. Jadi ada yang 2,0, ada 2,5. Artinya kalau dapat 64 dengan dapat 69, sama-sama C, tapi bobotnya berbeda ya. Begitu juga kalau antara 71 atau 70 sampai 75 ini 74 ya, ini 3. Nah, kalau dia kurang dari 80 sampai 75 itu 3,5 nilai B. Tapi kalau kalian mendapat angka 81 atau 80 itu sudah A, 4, nilainya 4. Nah, inilah konversi. Sehingga kalian bisa menghitung IP kalian itu berapa. Lihat saja kalau kalian ujian itu ya. Biasanya pada saat nanti memulai pengajaran, dosen itu akan menjelaskan namanya silabus ya. Nah, atau disebut juga RPS ya. Di situ ada cara menilai. Kalau tugas itu dapatnya berapa persen. Ujian tulis UTS itu berapa persen. UAS berapa persen ya. Penugasan
diskusi, sikap. Nah, itu semua ada persen-persennya. Ya, nanti kalian akan dikasih tahu. Jadi artinya dosen-dosen ini mengajar dengan transparan nilainya, karena kalian tahu nilainya itu ya. Maka harus aktif sehingga. Kemudian batas waktunya berapa studinya? Batas studinya itu 6 sampai 10 semester. Kalau kalian lewat 10 semester tidak bisa, DO sudah itu, ya. DO. Jadi kalian hanya bisa kuliah 6 sampai 10 semester. Tidak bisa, tidak mungkin kurang dari 6, tapi lebih bisa. 7 atau 8 semester. Tapi kalau jadi 6 sampai 10 semester. Jangan sampai kalian lewat ini. Kalau lewat nanti DO sudah, ya. Nah, kalian apa agar sukses? Ya. Agar sukses itu kalian harus tekun. Ya, harus tekun. Ya. Belajar yang tekun. Ya. Dan jangan lupa itu adalah doa orang tua. Bisa jadi kalian sekarang ini lulus itu bukan karena kepintaran kalian. Ya, saya tekankan anak sekalian, kalian lulus saat ini itu bukan karena kepintaran kalian, tapi di situ bisa jadi adalah doa dari orang tua. Ya. Karena itu kalian harus minta doa kepada orang tua, kapanpun, dimanapun. Ya, jadi jangan hanya kalau mengabari kepada orang tuanya hanya bilang pulsanya habis, nggak punya uang. Tapi tolong doakan, bilang kepada mereka. Kalian juga harus mendoakan orang tua. Ya. Kemudian semua orang sukses adalah karena mereka membahagiakan orang tuanya. Tidak ada orang yang sukses kalau dia menelantarkan orang tuanya, kalau dia menyusahkan orang tuanya. Kalian boleh cari saja dimanapun Anda mencari orang-orang sukses itu. Itu kuncinya dia adalah membahagiakan orang tuanya. Kalian sebagai mahasiswa, masih mahasiswa, tanyakan kepada orang tua Anda. Tanya kepada Bapak, Ibu, saya ini masih kuliah, apa sih yang membuat Bapak dan Ibu bahagia? Apa yang membuat yang saya lakukan agar Bapak dan Ibu bahagia? Ya. Karena dengan membahagiakan orang tua, insya Allah kalian sukses. Semua orang sukses di dunia ini karena dia membahagiakan orang tuanya. Kalau dia menelantarkan orang tuanya, menyusahkan orang tuanya, pasti dia tidak akan sukses. Pasti dia menderita. Itu kuncinya anak sekalian ya. Jadi tekun, doa orang tua, dan bahagian orang tua. Karena bisa jadi, dan saya yakin Anda lulus ini bukan karena kepintaran Anda, tapi itu adalah doa orang tua Anda. Ya. Mereka mendoakan setiap saat Anda menjadi orang sukses. Mungkin mereka rela tidak makan, asal kalian makan. Mungkin mereka mencari hutang demi membayar uang kuliah Anda. Dia bekerja dengan keras, pergi pagi, pulang sore, hanya untuk mendapatkan uang dan membuat Anda bisa kuliah. Karena itu, berterima kasihlah kepada mereka, bahagiakan mereka. Bagi yang orang tuanya mungkin tidak ada, ibunya tidak ada, atau bapaknya tidak ada, doakanlah mereka. Ya. Yakinkanlah pada diri Anda bahwa Anda juga bisa sukses. Ya.
Oke, kita lihat ini. Silakan diperhatikan.
Sama Pak Iwan. Biar kelihatan. Yang enggak kedengaran ya. Besar. Ini angkatan 2019 ini, Fadilah. Forum juga. Assalamualaikum Pak Iwan. Pak Iwan. Oh, partisipan. Sudah tadi slide Pak Iwan sudah share. Bisa. Yang videonya. Berarti Pak Iwan bukanya saat masih di sini ya. Harus buka dulu ya. Pak, videonya nggak kelihatan. Nanti sini. Oke. 10:15. Anak sekalian. Ya, semoga itu bisa membuat kita menyadari ya betapa orang tua kita ya berjuang untuk kita demi kesuksesan kita. Berbahagialah bagi anak-anak yang masih memiliki kedua orang tua. Sayangi mereka, doakan mereka, dan jangan lupa kalian harus meminta doa kepada mereka. Mungkin anak-anakku sekalian di sini sudah ada yang tidak memiliki kedua orang tuanya, bahkan pada saat proses pemeriksaan kesehatan kemarin, Bapak mendengar berita ada di antara teman kalian orang tuanya sudah meninggal. Untuk anakku yang baru meninggal orang tuanya, tetaplah semangat, ya, bulatkan tekadmu, sungguh-sungguh kuliah, sungguh-sungguh belajar, agar kamu bisa menjadi kebanggaan mereka. Ya, terima kasih anak-anak semua sekalian. Saya tahu kalian adalah orang-orang pilihan, karena untuk menjadi seorang perawat itu memang orang-orang pilihan. Ya. Tapi yakinlah bahwa dengan kamu menjadi seorang perawat, kamu akan menjadi orang yang baik.
Sekali lagi Bapak ingatkan, sayangi kedua orang tua Anda, bahagiakan mereka, insya Allah kalian akan sukses di dunia dan akhirat. Terima kasih dari Bapak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iwan atas penyampaian materinya. Halo? Halo, ya. Oke. Masih semangat semuanya, adik-adik? Masih. Oke. Siap. Siap, siap. Semangat terus. Alhamdulillah, Asik. masih semangat. Siap. Siap. Ya, dah. Ada mode sesi tanya jawab atau langsung tutup Pak Faisal? Oke, ini langsung tutup Pak. Kalau Tutup. iya, kalau bisa kita. Kalau gitu saya keluar ya. Oke, terima kasih banyak Pak Iwan atas Terima pemaparan kasih. materi tentang kurikulum Diploma 3 Keperawatan. Mudah-mudahan adik-adik semua sudah mengetahui bagaimana nanti cara menempuh pendidikan atau studi di Diploma 3. Bagaimana nanti mengatur rencana, persiapan. Karena 3 tahun itu tidaklah mudah adik-adik. Karena adik-adik harus berkonsentrasi, tetap fokus, karena biasanya terlena itu di tahun-tahun kedua dan ketiga. Sesudah menjalani, adik-adik semua baru sadar, Masya Allah, sudah berjalan tahun kedua. Apa yang baru saya dapat? Ini nggak lama lagi saya mau lulus. Bekal apa yang akan saya bawa ke dalam dunia kerja? Karena apa? Dunia lapangan pekerjaan, tahu adik-adik sudah ahli media keperawatan, tahunya adik-adik sudah terampil dalam melakukan tindakan atau prasat keperawatan. Bagaimana jadinya kalau adik-adik selepas dari kampus atau dari prodi D3 tidak memiliki keahlian, nggak bisa menyuntik, nggak bisa pasang kateter, nggak bisa pasang NGT. Apa kata dunia? Nah, itu kata Abang ya, Abang Naga. Oke, mudah-mudahan adik-adik tetap semangat menempuh sampai dengan nanti dipindahkannya tali dari apa ini toganya ya. Oke, bismillah, mudah-mudahan dari jumlah 50-an ini insya Allah mudah-mudahan saya berdoa adik-adik lulus juga dengan jumlah yang sebanyak ini pula. Oke, tetap kompak. Selanjutnya kita akan beralih ke materi berikutnya. Ini yang akan adik-adik hadapi. Seperti adik-adik di jalanan bawa kendaraan motor, bahwasanya banyak yang perlu kita perhatikan. Salah satunya adalah peraturan lalu lintas. Bagaimana adik-adik tetap aman di jalan, aman juga orang lain yang mengendari kendaraan. Karena itu perlu mematuhi aturan-aturan. Oke, supaya semua aman, kita juga yang paling penting tetap aman. Karena apa? Dalam dunia kesehatan ini bukan hanya sibuk pemberi layanan kesehatan seperti perawat, tapi adik-adik juga harus memperhatikan keamanan yang mendapatkan layanan kesehatan. Salah satunya adalah klien atau pasien yang yang mendapatkan pelayanan dari kita. Oke. Berikutnya adalah saya sapa dulu Bu Rum. Halo. Halo Bu Rum. Apakah sudah hadir beliau? Oke, alhamdulillah. Ini yang tidak kalah pentingnya juga bahwasanya dalam mengarungi dunia pendidikan Diploma 3, berikut ini materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ruminem, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan, yaitu tentang peraturan akademi Prodi Diploma 3 Keperawatan dan Etika Profesi. Oke, mungkin tidak perlu panjang lebar saya memberi prolog dulu. Ini langsung saja saya serahkan waktu dan tempat kepada Bu Ruminem. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Faisal sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan selamat buat
seluruh mahasiswa yang tentunya berbahagia ya pada hari ini. Kemudian juga saya juga ucapkan selamat datang dan bergabung di Sivitas Akademi. Kok akademi? Maaf ya, masih ingat yang lama gitu ya. Selamat bergabung di Sivitas Prodi D3 Keperawatan FK Unmul. Tentunya suatu kebanggaan buat kami atas kedatangan kalian semua. Termasuk juga yang sudah bergabung ya 1 tahun kemarin, ada beberapa. Sebelum saya lanjut, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke. Saya juga mau perkenalkan diri ya. Jadi ada pepatah kalau tidak kenal maka tidak sayang, itu sesuatu yang lazim ya buat kita. Jadi perkenalkan, saya Ibu Ruminem, biasa dipanggil Ibu Rum, termasuk dosen yang paling lama ya di keperawatan, termasuk juga usianya gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa mempunyai kesempatan, khususnya hari ini bisa bertemu dengan kalian semua. Baik, adik-adik semua, sesuai dengan jadwal ya. Jadi Ibu akan sharing di sini terkait peraturan akademik PSDK atau program studi D3 Keperawatan, juga sedikit mengenai etika profesi perawat. Kenapa Ibu bilang sedikit? Karena untuk pembahasan lebih lanjut tentang etika profesi perawat itu akan dibahas secara mendalam di mata kuliah etika keperawatan. Jadi di sini Ibu hanya menyampaikan secara umum saja apa yang perlu dipahami oleh adik-adik semua ya. Mungkin kalau yang untuk adik-adik ya, yang senior, ada Nurtang, ada Abed gitu ya, dan ada Fadilah gitu ya. Adik-adik juga, tetapi sudah senior dan pasti sudah selama setahun sudah mendalami apa peraturan yang ada di PSDK, serta sudah memahami juga etika keperawatan ya. Tadi saya lihat Abed senyum-senyum, pasti Abed juga sudah mendalami sepenuh jiwa dan raga gitu ya. Oke, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Faisal, bahwa contoh tadi ketika berkendaraan ada peraturan rambu-rambu lalu lintas, demikian halnya juga ketika kita memasuki rumah atau memasuki dunia pendidikan dimanapun, mulai dari kemarin adik-adik SD, SMP, SMK, dan sebagainya, pasti ada peraturan yang mengikat. Demikian halnya juga yang ada di PSDK. Oke, Ibu lanjut ya. Jadi untuk peraturan yang berlaku di PSDK, di sini ada 3 ya. Ada peraturan Unmul tahun 2020. Tentunya ini juga sudah adik-adik dapatkan pada saat kemarin awal PKKMB ya, dan mudah-mudahan juga sudah ada bukunya. Jadi di buku peraturan umum di situ sudah jelas berbagai peraturan yang harus dipatuhi oleh mahasiswa Unmul. Kemudian kita juga terikat dengan peraturan Fakultas Kedokteran. Saya kira juga sudah disampaikan pada saat hari Jumat kemarin ya oleh Wakil Dekan 13 Dr. Endang. Mudah-mudahan juga masih diingat, ada beberapa hal yang harus dipatuhi. Salah satunya tidak boleh berambut gondrong gitu ya, untuk pria salah satunya. Kemudian juga ada peraturan lainnya. Nah, kemudian ada peraturan tambahan. Ini ada peraturan Prodi D3 Keperawatan. Jadi khusus untuk sivitas atau mahasiswa dari Prodi D3 Keperawatan. Saya di sini ingin menyampaikan yang terkait peraturan Prodi D3 Keperawatan ya. Di sini ada peraturan umum, artinya apa? Bahwa semua mahasiswa, sebenarnya bukan hanya semua mahasiswa, termasuk juga sivitas ya. Jadi sivitas akademika PSDK di sini mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan itu juga termasuk di dalamnya. Jadi kita harus menerapkan 5S, senyum ya, apalagi perawat harus senyum, ramah gitu ya. Tapi jangan senyum sendiri gitu ya. Nanti kalau tidak ada orang senyum sendiri gitu ya, nanti malah bahaya gitu ya. Bisa dibawa ke selili gitu ya. Jadi senyum, murah senyum, kemudian ketemu dengan siapa, baik sesama teman, kakak senior, dosen, atau tendik, itu senyum, kemudian sapa bisa kalau muslim assalamualaikum, atau selamat pagi, selamat siang, dan sebagainya. Atau pagi kak, pagi bu, gitu. Seperti itu. Jadi jangan saling diam atau menghindar,
kemudian salam, kemudian sopan. Sopan di sini baik dalam bertutur kata, bersikap, bertindak, kemudian santun. Ya, itu kalau sopan dan santun itu sudah satu kesatuan. Seperti itu. Kemudian disiplin dan tepat waktu. Disiplin di sini banyak hal ya, termasuk kehadiran terutama dalam perkuliahan. Mungkin tadi Pak Iwan juga sudah menyampaikan. Jadi disiplin di sini baik perkuliahan teori, kemudian perkuliahan praktikum, baik di mini hospital atau di laboratorium keperawatan, kemudian baik kedisiplinan dalam hal praktek klinik, baik rumah sakit maupun ke puskesmas atau di tatanan praktek lainnya. Kemudian berpakaian rapi dan sopan sesuai ketentuan. Ya, jadi di Prodi D3 Keperawatan itu ada ketentuan menggunakan seragam. Tadi saya kebetulan tidak ikut dari awal ya, Pak Iwan, tapi ada seragam yang memang harus dipakai oleh mahasiswa PSDK sebagai pencirian atau karakteristik dari mahasiswa D3 Keperawatan. Ada pakaian krem coklat, kemudian putih coklat, kemudian ada 1 hari pakai batik, kemudian di hari Jumat pakai baju olahraga. Jadi ada ketentuan pakaian, jadi tidak boleh sembarang menggunakan pakaian. Kemudian saling menghormati, baik terhadap dosen, kemudian tenaga kependidikan, ya. Jadi tenaga pendidik itu juga adalah orang-orang yang perlu kita harus hargai hormati, karena tanpa mereka kita juga tidak akan jalan proses pendidikan. Tenaga kependidikan di sini ada bagian akademik, kemudian kemahasiswaan, ya, ada kemudian dari security, dari CS, kemudian dari tenaga penunjang lainnya. Jadi kalau bayangan saja kalau misalnya Anda kuliah tidak ada CS gitu ya, pasti kelasnya kotor, bau dan sebagainya. Jadi itu juga merupakan orang-orang yang harus kita hargai dan hormati. Kemudian harus jujur. Jujur di sini terutama terkait dengan kemampuan Anda untuk menyelesaikan tugas, kemudian mengerjakan soal-soal ujian, kemudian jujur juga dalam berperilaku ya. Jadi jangan sampai ada ketidakjujuran atau yang merugikan orang lain. Karena saya yakin pasti setiap karakteristik seseorang itu pasti memiliki karakteristik berbeda-beda, sehingga jangan sampai ada yang tidak jujur, apalagi sampai mohon maaf yang panjang tangan ya, itu juga apalagi perawat tidak boleh panjang tangan. Kalau ringan tangan boleh, tapi kalau panjang tangan nggak boleh. Tahu kan panjang tangan ya? Kalau panjang tangan itu ada sesuatu yang milik orang lain, karena saking panjangnya tangan diambil gitu ya, diselamatkan, itu tidak boleh. Ya. Kemudian menghargai pendapat orang lain, ini penting. Menghargai pendapat orang lain, terutama ketika nanti Anda berdiskusi, kemudian misalnya seminar, pasti ada berbeda pendapat. Jadi harus menghargai pendapat orang lain secara terbuka. Beberapa peraturan umum, kemudian ini peraturan mengikuti perkuliahan. Yang pertama, mahasiswa hadir minimal 15 menit. Ini penting, ya. Jadi 15 menit sebelum perkuliahan harus hadir di kelas, baik di lab atau nanti di klinik. Bahkan kalau di klinik itu ada beberapa rumah sakit mengatakan 30 menit, gitu ya. Jadi di sini untuk membiasakan kalian disiplin terhadap waktu. Kemudian mengisi presensi. Jadi setiap perkuliahan ada presensi ya yang wajib ditandatangani. Kemudian menjaga kebersihan kelas, ini juga penting. Kenapa saya masukkan di poin ketiga? Karena masih terjadi mahasiswa kadang makan, minum, membuang sampah tidak pada tempatnya, padahal di depan kelas ada bak sampah. Jadi tolong kalau misalnya makan, minum, pembungkusnya kayak permen dan sebagainya, tolong dikantongi atau dimasuk ke dalam tas. Nanti begitu sudah break atau istirahat, dibuang di tempat sampah. Jadi mari bersama-sama menjaga kebersihan kelas. Jangan dibebankan kepada CS, tetapi juga kebersihan kelas adalah milik kita bersama ya. Jadi itu tolong artinya diterapkan pada saat baik di kelas maupun di minhos maupun di klinik. Kemudian ini yang terpenting, memakai seragam tadi ya. Jadi ada seragam, kemudian ada atribut, ada nama itu juga penting. Kemudian ada PIN juga. Kalau untuk seragam
ya ada perbedaan antara seragam kuliah dengan seragam pada saat praktek. Kalau praktek klinik itu hanya memakai baju putih-putih, tetapi kalau nanti kuliah, tadi ada seragam yang Ibu sebutkan sebelumnya. Kemudian di sini juga yang terpenting disiplin mematuhi peraturan yang berlaku. Ya, disiplin di sini bukan hanya tadi kehadiran, tetapi juga termasuk kedisiplinan dalam mengikuti proses perkuliahan. Ya, jadi di antaranya pada saat kuliah tidak boleh menggunakan handphone, gadget dan sebagainya, kecuali sekarang, karena sekarang daring ya. Jadi mau nggak mau Anda harus pegang handphone atau pegang laptop atau gadget ya, karena memang mau tidak mau dalam situasi daring harus pakai. Tapi ketika nanti kita kembali ke kampus kuliah, terutama pada saat dosen menjelaskan, itu sangat dilarang untuk menggunakan tadi ya berbagai alat komunikasi ya. Jadi harus fokus atau perhatian terhadap apa yang dijelaskan oleh dosen. Peraturan sebenarnya banyak nanti yang di slide berikutnya. Saya lanjut. Kemudian ini untuk ketentuan dan kehadiran perkuliahan dan sanksi. Tadi ada yang sudah disampaikan Pak Iwan ya. Jadi di sini saya hanya menambahkan saja. Untuk kehadiran teori, ini penting ya, minimal 85% dari tatap muka. Tolong dicatat, minimal 85%. Kalau di Unmul, peraturan di Unmul itu 80 ya, toleransi. Jadi tergantung dari nanti alasan kalian juga. Tetapi kita di sini menegaskan 85%. Jadi kalau misalnya Anda kehadiran kurang dari 85%, itu konsekuensinya tidak boleh mengikuti UAS. Seperti itu. Untuk teori. Kemudian kalau praktikum itu harus 100%. Apalagi praktikum yang dilakukan di laboratorium keperawatan atau mini hospital. Itu harus 100%. Jadi kalau misalnya ada 6 kali praktikum, apalagi yang terkait dengan tindakan keperawatan, harus ikut 6-6-nya gitu. Bagaimana kalau tidak ikut? Harus mengikuti lagi, mencari jadwal dan mengikuti kegiatan praktikum. Kemudian klinik lapangan, ini harus 100%. Ya. Jadi praktek klinik, tadi sudah disampaikan Pak Iwan, itu bisa dalam periode 1 minggu, ada 2 minggu, bisa 3 minggu, tergantung dari jumlah SKS. Jadi mahasiswa harus hadir 100% selama hari praktek klinik. Tadi juga sudah sama-sama kita dengar, jika sakit atau izin itu mengganti 1 hari. Tentunya kalau sakit, kalau 1 hari sakit boleh menggunakan surat ini ya tertulis. Tetapi kalau sudah lebih dari 2 hari harus pakai surat keterangan dokter atau dari puskesmas. Itu wajib. Karena nanti bisa aja sakit yang pura-pura. Seperti itu. Kemudian jika alpa, ini tadi, 1 hari mengganti 3 hari. Jadi kalau misalnya Anda tidak praktek 2 hari, berarti 6 hari. Ya, seperti itu. Itu sudah ketentuan yang kita berlakukan secara mengikat. Jadi siapapun itu harus mengganti ketika tidak dinas. Saya lanjut. Nah ini, ya. Nah selama proses pendidikan, mahasiswa mempunyai pembimbing akademik. Tentunya pada saat Anda KRS, Anda sudah dapat PA ya, ada pembimbing akademik. Jadi pembimbing akademik di sini itu nanti yang akan mendampingi kalian selama proses pendidikan. Ada ketentuan ya yang harus ditaati oleh mahasiswa, termasuk dosennya ya. Jadi minimal dalam 1 semester itu 4 kali. Jadi perlu Ibu sampaikan ya. Jadi dokumentasi atau catatan dari bimbingan akademik di sini akan kita gunakan juga sebagai dokumentasi akreditasi. Jadi kalau tidak tercatat mahasiswa itu untuk bimbingan akademik, itu juga nilainya akan kurang. Sehingga di sini minimal 4 kali. Kapan saja? Jadi di awal semester. Jadi nanti ketika Anda sudah, sebenarnya sekarang pun bisa sebenarnya Anda bertemu dengan PA. Karena kan bisa lewat WA, bisa lewat Zoom dan sebagainya. Jadi di awal semester pada saat awal pembelajaran baru itu ada persetujuan KRS, ya kartu rencana studi itu ditandatangani oleh PA. Jadi Anda bertemu di situ. Kemudian sebelum ujian UTS dan sebelum UAS itu udah 3 kali. Kemudian setelah ada nilai UAS atau ada hasil KHS Anda bisa bertemu dengan pembimbing juga untuk mengevaluasi nilai Anda. Jadi sudah 4 kali. Kemudian bisa juga sewaktu-waktu bila diperlukan.
Jadi Anda jangan segan dengan PA ya, kita nyebutnya PA. Jadi kalau misalnya Anda mau konsultasi, baik terkait pembelajaran, atau mungkin ada masalah pribadi, atau mungkin ada sesuatu yang ingin konsultasi, silahkan saja datang ke PA. Seperti itu. Termasuk izin. Jadi kalau misalnya Anda mau izin, terutama keluar daerah, ya, saya yakin pasti di sini ada yang bukan asli Samarinda, ya. Bahkan kemarin saya lihat ada yang dari Bengkulu ya. Jadi pasti ada suatu saat ada keperluan atau mau izin ke luar daerah yang mungkin kepentingan yang mendesak dan tidak bisa ditinggalkan, harus izin dengan PA. Seperti itu. Oke, kemudian ini saya tambahkan, ada etika atau ketentuan menghubungi dosen, ini penting ya. Jadi nanti pengorganisasian di kelas, jadi ada cutting, ketua tingkat, kemudian ada SIPEN, seksi pendidikan. Jadi di setiap mata kuliah itu ada SIPEN. Tadi Pak Iwan sudah menjelaskan atau tidak ya? Ibu tidak dengar ya? Mudah-mudahan tidak overlap. Ada SIPEN. Jadi SIPEN di sini yang bertanggung jawab menghubungi dosen. Jadi saya ulangi ya, jadi ada SIPEN untuk setiap mata kuliah. Nah, tugasnya SIPEN di sini adalah menghubungi dosen ketika ada jadwal perkuliahan. Seperti itu. Ya, jadi tugasnya SIPEN. Bisa koordinasi juga dengan cutting, tetapi yang utama adalah SIPEN. Nah, bagaimana menghubungi dosen? Bisa bertemu langsung. Jadi kalau nanti sudah kita kembali ke kampus, 1 hari sebelum kuliah bisa ketemu dosen, bisa lewat telepon, bisa WA, SMS, ya. Kemudian pada saat nanti menulis SMS atau bertemu memperkenalkan nama dan tingkat itu penting, ya. Pakai salam, kemudian bahasanya sopan, kalimat jelas, jadi nggak usah bertele-tele. Kemudian ini ada ketentuan, SIPEN wajib menghubungi dosen minimal 1 hari sebelum jadwal perkuliahan. Nah, ini penting. Kenapa? Dosen sebenarnya sudah tahu ada jadwal, tetapi kan jadwal dosen juga biasanya kan banyak ya, ada di beberapa kelas. Jadi kadang-kadang takutnya lupa. Selain itu juga satu mata kuliah itu biasanya tidak hanya satu dosen yang mengajar. Jadi mungkin berbeda dengan waktu di SMA, satu kuliah, satu mata pelajaran hanya satu dosen. Tapi kalau di keperawatan, itu satu mata kuliah bisa lebih dari 2 dosen. Apalagi kalau SKS-nya besar. Jadi misalnya kayak KMB itu bisa sampai 3-4 dosen, bahkan bisa 5 dosen. Jadi SIPEN di sini wajib menghubungi dosen, ya. Itu. 1 hari sebelumnya. Kemudian tolong diingat, waktunya juga harus diperhatikan. Jangan malam hari, sudah jam 10, jam 11, baru WA gitu ya. Itu kan waktunya tidur. Jadi sebaiknya siang hari. Ya, jadi nanti boleh, Assalamualaikum Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Rosi, misalnya ya. Saya mahasiswa tingkat 2B, ingin mau menyampaikan bahwa ada jadwal Bapak untuk perkuliahan besok dengan materi ini pada pukul sekian. Nah, apakah Bapak bersedia masuk sesuai jadwal, gitu ya. Atas kesediaan Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum. Seperti itu. Jadi ada tata bahasanya, nggak perlu takut ya. Itu etika menghubungi dosen. Karena wajib disampaikan, ya. Saya lanjut. Ini ada beberapa perilaku yang dilarang, ya. Di sini. Sebenarnya ini kurang lebih sama ya dengan yang di peraturan di universitas atau di fakultas ya. Tapi saya tambahkan lagi. Di sini yang pertama mahasiswa dilarang mengisi serta menandatangani daftar hadir mahasiswa lainnya. Jadi tidak boleh titip absen. Ya. Jadi kami mempunyai kebiasaan ketika selesai kuliah kami memanggil satu-satu nama. Jadi ketahuan. Atau juga ada dosen yang tidak memanggil nama tetapi menghitung jumlah mahasiswa. Jadi kalau misalnya yang absen 40 tetapi yang ada 39 berarti ada 1 yang titip. Itu tidak boleh. Kemudian tadi menggunakan handphone sudah, dilarang merokok, ya terutama di lingkungan kampus, memanjangkan rambut juga sama dengan peraturan fakultas. Kemudian bertato, pakai tindik, apalagi pakai anting-anting gitu ya. Itu tidak boleh, terutama untuk laki-laki. Kemudian berkelahi, mengkonsumsi miras, minuman keras, nafza, narkotika, dan obat terlarang, dan zat aktif lainnya, membawa sajam. Apa itu sajam?
senjata tajam ya. Jadi tidak boleh membawa senjata tajam di lingkungan kampus maupun praktek. Kemudian ini yang terpenting, mahasiswa dilarang meninggalkan kegiatan perkuliahan, laboratorium klinik dan praktek klinik ya tanpa izin. Jadi kalau misalnya Anda di kelas mau ke toilet izin, termasuk juga di lab, apalagi di praktek klinik. Kenapa? Kalau praktek klinik Anda meninggalkan ruangan tanpa izin, apalagi tidak kembali-kembali, Anda dianggap alpa. Ya. Jadi setiap rumah sakit mempunyai ketentuan yang berbeda. Ada yang terlambat 30 menit itu dianggap alpa dan Anda disuruh pulang. Kalau Anda dianggap alpa dan disuruh pulang, berarti Anda disuruh mengganti berapa hari tadi? Saya ulangi. Tadi kalau Anda terlambat 30 menit, kemudian Anda dianggap alpa disuruh pulang. Menggantinya berapa hari? Oke. Ainun, Nisa, 3 hari. Oke ya, jadi 3 hari. Jadi jangan sampai rugi gitu ya. 3 hari. Kemudian ini lagi, penting menukar mengganti jadwal tanpa sepengetahuan penanggung jawab ini. Jadi kalau misalnya Anda dinas pagi, tiba-tiba Anda ada keperluan karena ada orang mengantar orang tua atau orang tua sakit atau memang ada keperluan yang mendadak yang tidak bisa ditinggalkan, Anda harus lapor kalau mengganti jadwal dinas. Jadi jangan suka-suka, saya nggak suka dinas pagi deh. Kalau dinas pagi ini terlalu banyak kerjaan, suka disuruh-suruh antar pasien ke sana kemari, semple kaki, pegel kaki gitu ya misalnya ya. Kemudian sengaja mau dinas sore, itu tidak boleh. Jadi jadwal dinas itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga harus diikuti. Kalau misalnya tidak bisa hadir atau tadi ada kepentingan yang memang mendesak dan urgent, harus lapor. Nih, di rumah sakit juga tidak boleh menggunakan gadget dan lain-lain. Jadi jangan sibuk main IG atau TikTok atau buka yang lainnya ya. Nanti perawatnya sibuk bekerja, kalian duduk di kursi atau di lorong sibuk main HP, itu juga tidak boleh. Ini juga banyak ya, main game dan sebagainya. Memasukkan tanda tangan, nah ini juga, ini sering juga bisa terjadi. Kenapa? Karena setiap tugas, laporan Anda atau pasien yang Anda ambil, saya ulangi lagi. Jadi gini, setiap mahasiswa praktek itu kan membuat tugas. Salah satu tugasnya membuat ASKEP. Asuhan keperawatan atau NCP. Nah, ketika membuat ASKEP, mengambil pasien itu harus ditandatangani oleh pembimbing klinik. Ada tanda tangannya. Kemudian ada responsif dengan pembimbing. Sehingga Anda dikatakan ACC kalau dapat tanda tangan pembimbing. Jadi jangan sekali-sekali memasukkan tanda tangan pembimbing hanya untuk memasukkan laporan seperti itu. Kemudian merusak atau menghilangkan peralatan. Nah, ini juga penting. Jadi hati-hati kalau menggunakan fasilitas atau alat-alat yang ada di ruangan, karena kalau misalnya Anda merusak, menghilangkan, Anda ganti. Seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda memakai, silakan dikembalikan pada tempatnya, kalau perlu nanti dicatat dan ada saksi, itu penting. Seperti itu. Sehingga ketika nanti ada sesuatu kejadian, Anda mempunyai bukti. Ya. Karena pernah ada kasus, mahasiswa, ada pasien gawat, gitu ya, ada alat dari rumah sakit lain, begitu selesai proses tindakan perawatan, pasiennya meninggal, alat-alat tidak dikembalikan, kemudian dicari, ditelusuri sampai disuruh mengganti. Jadi jangan sampai seperti itu. Kemudian memasukkan rencana ASKEP, nah ini juga. Ya, jadi kalau misalnya Anda disuruh mengambil kasus, ya kasusnya harus beneran gitu ya. Jadi jangan kasusnya orang lain diambil atau menduplikat atau mengambil kasusnya teman. Ya. Jadi tidak boleh menyontok memasukkan rencana asuhan keperawatan dari orang lain atau teman ya. Jadi harus asli. Kemudian ini juga penting ketika di rumah sakit membuka rahasia jabatan atau menyebarkan isu negatif. Terutama Anda ketika praktek bertemu sesuatu yang menurut Anda luar biasa atau aneh, jangan nanti tiba-tiba langsung cerita atau difoto sebagai macam gitu ya. Begitu pula, aduh, saya tadi ketemu pasien, ngeri banget pasiennya ini gitu ya, tidak boleh ya. Itu harus dirahasiakan. Kemudian bersikap berbicara tidak sopan terhadap teman sejawat, perawat senior dan anggota tim lainnya. Berbohong, memfitnah juga. Kemudian melakukan tindakan keperawatan di luar kompetensi. Nah, ini penting. Melakukan tindakan keperawatan di luar kompetensi. Jadi di setiap semester, nanti dari semester 2 Anda sudah praktek. Jadi adik-adik sudah mulai praktek. Ketika praktek, itu sesuai dengan kompetensi mata kuliah. Jadi kalau misalnya di semester 2, itu misalnya belum boleh melakukan tindakan menyuntik, ya harus jangan melakukan dulu tanpa ada bimbingan gitu ya.
Jadi seperti itu. Kalau misalnya Anda disuruh memasang kateter, kemudian Anda belum mahir, ya Anda jujur, maaf Kak, saya belum pernah, mohon bisa didampingi, seperti itu. Jadi harus jujur. Jadi jangan sok pede, saya bisa gitu ya, merem pun saya bisa pasang kateter misalnya. Contohnya bukan masuk ke lubang yang tepat, tetapi salah lubang gitu kan bahaya ya. Nanti pasiennya terjadi sesuatu, terjadi kelalaian, nanti Anda juga dituntut. Gitu, seperti itu. Kemudian bertindak lalai dalam pemberian obat-obatan. Jadi 5B-nya, 5 benarnya, 6 benarnya harus diperhatikan, harus cek dan cross check. Begitu juga transfusi darah, karena masih ada kejadian seperti itu, transfusi darah salah memberikan darah kepada orang, salah golongan dan sebagainya. Jadi harus cek dan recheck, itu penting. Kemudian ini pelanggaran peraturan, ya tentunya setiap ada peraturan ketika dilanggar, ya sebenarnya peraturan itu bukan untuk memberi ketakutan atau memberikan ancaman ya, tidak, tetapi bentuknya untuk mendisiplinkan mahasiswa atau kita semua, sehingga ketika terjadi pelanggaran itu tentunya ada sanksi, ya. Saya kira juga di fakultas juga sama ya, ada ringan, sedang dan berat. Kalau untuk bentuk sanksi bisa teguran lisan, bisa tertulis, bisa juga skorsing dan pemberhentian, seperti itu. Ya, skorsing atau penundaan kenaikan tingkat juga bisa, ya, seperti itu. Jadi dari yang ringan sampai yang berat. Yang berat contohnya apa? Nah, tadi kalau Anda terbukti menggunakan obat-obat terlarang, salah satunya, ya, itu juga. Kemudian kalau tidak turun kuliah 1 hari, itu dapat sanksi juga, tapi ringan, lisan, bisa ditanyakan alasan tidak masuk, seperti itu. Ya. Kemudian, nah ini hak. Nah, tentunya selain ada peraturan, juga ada hak dan kewajiban mahasiswa. Ya. Jadi Anda tidak hanya dituntut harus ini itu gitu ya. Pasti apalagi kalau remaja selalu dituntut, pasti tidak akan suka, gitu ya. Sehingga ada beberapa hak yang memang yang didapat oleh mahasiswa selama kuliah. Yang pertama ini mendapatkan 100% materi. Jadi Anda kuliah di PSDK, bayar UKT, saya kurang tahu sekarang UKT-nya berapa. Kalau kemarin kan 5 juta ya, apakah masih sama? Mudah-mudahan turun, ya. Sama atau naik? Sama ya? Oke, artinya sudah membayar mahal. Anda sudah membayar mahal, sehingga Anda mempunyai hak untuk mendapatkan materi sebanyak-banyaknya. Jadi, untuk setiap mata kuliah. Jadi, kalau ada dosen yang tidak masuk atau tim, Anda harus komplain. Jangan seneng gitu ya. Kalau biasanya kalau mahasiswa itu, kalau dosen tidak hadir, senang, hore, dosen tidak masuk gitu ya. Senang gitu ya. Harus rugi. Kenapa? Karena kita udah bayar mahal gitu ya. 5 juta, kita juga sudah mengeluarkan waktu, tenaga, dan sebagainya, sehingga harus mencari ganti untuk dosen masuk kembali, harus seperti itu. Kalau yang untuk adik-adik yang sudah senior udah tahu itu, ketika ada jam mata kuliah yang tidak hadir, dicarikan waktu lagi, tergantung kontrak dengan dosen. Kemudian mendapat bimbingan akademik tadi, ya. Kemudian menggunakan SAPRAS, sarana prasarana. Nanti Pak Amin menjelaskan apa saja SAPRAS yang ada di PSDK, kemudian termasuk buku, ya, kita juga ada perpustakaan di PSDK, kemudian berorganisasi dan meningkatkan minat dan bakat. Ya, jadi Anda yang memang mempunyai minat bakat untuk pengorganisasian dan sebagainya, insya Allah di PSDK itu juga difasilitasi. Di kampus di PSDK ada alat band, ya, kemudian lapangan olahraga juga banyak, ya. Jadi nanti Pak Amin bisa menjelaskan lebih mendalam. Tapi jangan khawatir, Anda bukan hanya dituntut untuk kuliah, duduk manis di kelas, praktek, tidak, tetapi Anda juga ada patsunya, kalau hobi nyanyi, hobi olahraga, kemudian mau ikut lomba-lomba genre atau lomba-lomba lainnya, itu Anda diperbolehkan, ya. Jadi kita juga memfasilitasi untuk pengembangan bakat dan minat. Kemudian mengajukan cuti akademik, saya kira juga sudah disampaikan oleh Bu Endang, ya.
Jadi Anda boleh cuti, tetapi di peraturan itu nanti di naik semester 3 seperti itu. Ini juga penting tadi mendapat informasi nilai dan kelulusan. Jadi setiap dosen itu mempunyai kewajiban untuk memberikan nilai ke mahasiswa, sehingga nanti Anda tahu nilainya berapa. Nah, ini hak. Nah, bagaimana kewajiban? Ya, ini tadi mengikuti minimal 80% kegiatan perkuliahan dalam satu mata kuliah tadi. Kemudian mengikuti 100% praktikum praktek klinik. Kemudian mengumpulkan tugas laporan tepat waktu. Nah, tadi Pak Iwan sudah menyampaikan ya. Jadi jangan sampai hanya gara-gara tidak mengumpul askep, nilai Anda tidak lulus untuk mata kuliah tertentu. Membayar UKT sesuai aturan yang berlaku, mematuhi segala peraturan dan tata tertib, menghormati dan menghargai seluruh sivitas akademika dan tenaga pendidikan. Oke, itu kewajiban. Oke, Ibu lanjut. Ini etika profesi perawat. Ya, jadi bersyukur Anda merupakan salah satu yang terpilih dan Ibu berharap Anda benar-benar ketika memilih kuliah di keperawatan, khususnya di PSDK, itu merupakan pilihan Anda secara pribadi dan merupakan pilihan yang memang diniatkan. Kenapa saya bilang diniatkan? Karena bisa saja dari di antara kalian itu karena bukan kemauan Anda. Jadi ketika Anda sudah memilih profesi perawat, niatkan dengan tulus bahwa Anda memang siap untuk menjadi perawat. Seperti itu. Ya. Karena insya Allah kalau Anda benar-benar kuliah dengan serius, dengan niat yang tulus dan tanggung jawab, Anda akan menjadi perawat yang profesional dan akan berkembang lebih baik lagi. Oke, saya lanjut. Ini sedikit tentang keperawatan, ya. Jadi ketika kuliah perawat harus tahu apa itu keperawatan, apa itu perawat, apa itu etika, apa itu etika keperawatan, ya. Jadi ini keperawatan. Mungkin kalau yang dari SMK sudah familiar dengan kata-kata keperawatan, ya. Di sini suatu bentuk pelayanan profesional, ya. Jadi kata-kata profesional. Ya, kalau profesional itu harus ada jenjang pendidikan. Jenjang pendidikannya sekarang itu kalau untuk keperawatan jenjang pendidikannya adalah jenjang pendidikan tinggi. Yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan. Ada kata-kata ilmu dan kiat. Jadi perawat harus memiliki ilmu dan kiat keperawatan dalam memberikan pelayanan. Baik bio, psiko, sosial, spiritual yang komprehensif. Jadi menyeluruh. Jadi ketika kita memberikan pelayanan keperawatan bukan hanya mengatasi keluhan saja, tapi juga mengatasi psikologis pasien, sosio dan spiritual dari pasien dan keluarga. Kemudian ditujukan kepada individu, keluarga, masyarakat, baik sakit maupun sehat. Jadi hebatnya perawat seperti itu. Jadi ketika memberikan pelayanan keperawatan bukan hanya pada pasien yang sakit, tetapi juga pada individu yang sehat. Luar biasa kan? Ya, seperti itu. Kemudian ini perawat. Nah, perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat, baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi untuk jenjang pendidikan perawat, alhamdulillah untuk di Indonesia sendiri itu sudah sampai guru besar. Ya. Jadi pendidikan perawat dari D3, ada D4, ada S1, ada S2, kemudian ada S3, sampai ada guru besar. Jadi Anda jangan khawatir, kalau saat ini baru D3, insya Allah nanti untuk kedepannya bisa lanjut ke S1. Apalagi nanti peluang juga di Unmul akan buka S1, insya Allah Anda akan lebih mudah lagi, ya seperti itu. Jadi pendidik perawat itu juga di lapangan atau yang ada sekarang itu juga dari berbagai jenjang pendidikan. Saya kira juga Pak Iwan sudah menyampaikan ketika lulus D3 keperawatan Anda disebut sebagai perawat vokasi yang bertugas yang tugas utamanya adalah memberikan asuhan keperawatan selain memberikan edukasi, konselor dan sebagainya. Ini etika ya. Etika dan etika keperawatan. Oke ya. Apa itu etika? Ya, saya kira juga semua udah tahu. Karena setiap manusia itu pasti memiliki etika. Apalagi mahasiswa, apalagi nanti mau jadi perawat. Harus ada etikanya. Etika adalah aturan, perilaku, atau adat istiadat manusia dalam pergaulan manusia antar sesamanya yang menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Jadi sebenarnya dengan etika kita sudah bisa memilah mana yang benar, mana yang buruk. Makanya kalau ada nanti ada kadang-kadang muncul, kok nggak beretika sih gitu ya. Berarti artinya dia tidak menjalankan ketentuan sesuai dengan sesuatu yang benar. Ini etika keperawatan
adalah norma-norma yang dianut perawat dalam bertingkah laku. Saya ulangi ya, etika keperawatan adalah norma-norma yang dianut perawat dalam bertingkah laku dengan pasien, keluarga, kolega, dan tenaga kesehatan lainnya. Kolega di sini sesama teman perawat. Di suatu pelayanan keperawatan yang bersifat profesional. Jadi tetap ya, jadi aturan yang berlaku itu adalah bersifat profesional dalam memberikan pelayanan keperawatan. Ya, ini jadi bedanya etika dan etika keperawatan. Kemudian ini etika profesi. Jadi yang namanya perawat tadi kan sebagai profesi, tentunya setiap profesi pasti memiliki etika. Etika profesi adalah nilai benar, salah, dan baik buruk yang terkait dengan pekerjaan profesional. Jadi segala tindakan perawat itu bisa dinilai baik, buruk, atau benar dan salah. Terutama kalau misalnya Anda melakukan tindakan yang lalai, salah, itu pasti nanti ada sanksi dari etika profesi ya, etik profesi bahwa Anda melakukan kelalaian. Kemudian di sini nilai-nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsip profesionalisme, kapabilitas, teknis, kualitas kerja, komitmen pada profesi. Prinsip-prinsip etika keperawatan sebenarnya banyak ya, ada otonomi, kemudian ada keadilan, ada kejujuran, ya, kemudian menghindarkan tindakan yang bersifat menimbulkan trauma atau kesakitan pada pasien dan sebagainya. Nanti di etika kita akan bahas lebih banyak lagi di etika keperawatan. Kemudian ini, nah etika profesi itu mengacu kepada kode etik. Jadi setiap profesi pasti ada kode etiknya. Kalau di keperawatan itu ada kode etik perawat. Yang menyusun kode etik perawat kalau di Indonesia adalah PPNI. PPNI itu apa? Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Jadi setiap perawat itu wajib menjadi anggota PPNI, sehingga nanti terikat dengan kode etik yang berlaku. Seperti itu. Ya, nanti kita akan bahas di mata kuliah etika keperawatan. Selanjutnya, ini ada 5 unsur dasar yang dapat disebut sebagai sebuah etika. Yang pertama, bersikap sopan santun dan ramah, ya. Apalagi perawat itu wajib sopan santun dan ramah. Kemudian perhatian terhadap orang lain, kemudian mampu menjaga perasaan orang lain, ya, empati, kemudian toleransi dan rasa ingin membantu, ini penting, mampu mengendalikan emosi diri. Nah, ini penting. Perawat itu harus sabar, ikhlas, gitu ya. Nanti ada pasien emosi, perawatnya lebih emosi, gitu ya. Ujung-ujungnya tonjok-tonjokan. Tidak boleh. Jadi harus sabar, bisa mengendalikan emosi. Ya. Sebenarnya mengendalikan emosi di sini bukan hanya pada saat kita praktek, tetapi ketika kita berinteraksi dengan sesama teman, baik di lingkungan kampus, di lingkungan sosial di rumah, termasuk dalam keluarga. Ini ada 5 sifat yang wajib dimiliki oleh perawat. Tadi memiliki sifat kasih sayang ya. Jadi ketika kita bertemu dengan pasien, kita tidak boleh memandang atau membeda-bedakan pasien dari berbagai golongan, baik dari ekonomi, tingkat pendidikan, ya. Kita harus memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, kemudian memiliki rasa empati, bukan simpati ya. Nanti kalau simpati jatuh cinta gitu ya. Empati itu kita mempunyai sifat yang tulus, kemudian kita memberikan kenyamanan, kita menghargai perasaan, atau kita juga empati terhadap segala sesuatu yang dirasakan oleh pasien. Jadi kalau misalnya pasien nyeri, ya kita empati dengan pasien ketika nyeri. Kita bisa memberikan bantuan, kita bisa mengajarkan relaksasi napas dalam, kemudian kita bisa memberikan motivasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ini penting, memiliki sifat dapat dipercaya. Ya, jadi harus ada trust dulu dengan pasien dan keluarganya. Dapat percaya di sini artinya ketika nanti pasien keluarganya itu memberikan keluhan atau memberikan pendapat, ya Anda tidak boleh menyebarkan berita atau informasi tersebut untuk kepentingan di luar dari pelayanan, seperti itu. Kemudian dapat percaya juga di sini Anda jujur ya. Jujur sebenarnya termasuk juga menyampaikan apa yang dialami oleh pasien, tapi dengan bahasa yang asertif, dengan bahasa yang tidak menyakiti pasien dan keluarganya. Kemudian yang keempat ini caring, ya. Jadi perawat harus memiliki sifat caring,
sifat pengertian, pengabdian, jadi mudah menolong, kemudian cekatan, kemudian membantu mengatasi pasien tanpa diminta, karena ini berkaitan dengan nomor 5, ya, memiliki sifat ringan tangan atau altruisme ringan tangan. Ringan tangan di sini artinya tanpa diminta pertolongan Anda sudah membantu klien. Jadi kalau misalnya ada pasien mau nyeri, jangan tunggu dipanggil, Anda bisa datang, maaf Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu, misalnya gitu ya. Seperti itu contohnya. Kemudian altruisme di sini juga diartikan bahwa Anda tidak mementingkan kepentingan pribadi. Jadi apalagi nanti ketika bertugas, jadi tidak boleh mementingkan pribadi atau golongan. Jadi lebih mementingkan kepentingan pasien dan keluarganya. Seperti itu. Nah, caring di sini juga Anda tadi ya sebenarnya kalau Anda nanti menerapkan asuhan keperawatan, mulai dari mengkaji, kemudian membuat diagnosa sampai melakukan implementasi dan evaluasi, itu sebenarnya Anda sudah memberikan caring yang luar biasa. Seperti itu. Caring di sini kita berikan mulai dari pasien baru masuk, selama dirawat sampai pasien itu pulang. Oke. Ya, jadi ada 5 sifat yang wajib dimiliki oleh perawat. Oke. Nah, nggak usah banyak ya materinya ya. Karena sudah dari pagi pasti ada yang belum makan gitu ya. Pasti kalau kebanyakan nanti nggak konsen lagi. Oke. Cukup beberapa hal, sebenarnya masih banyak yang peraturan nanti ada di buku pedoman akademik ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa di-share oleh Prodi untuk pedoman akademik yang bisa Anda pakai untuk sebagai pedoman selama kuliah di PSDK. Baik, saya kira cukup sekian yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebih mohon maaf, semoga bermanfaat dan Anda tetap sehat, kita semua tetap sehat, Anda juga luar biasa semangat sampai nanti selesai PKKMB. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya kembalikan ke Pak Faisal sebagai moderator. Oke, terima kasih banyak Bu Rum atas penyampaian materinya. Ini kita masih ada waktu sampai dengan pukul 11.15. Oke. Jika ada yang masih belum mengerti, ini mohon maaf tadi seharusnya bisa ada sesi tanya jawab tadi ya dengan Pak Iwan Samsugito, akan tapi mengingat jadwal agar tidak molor, maka pada sesi Pak Iwan tadi karena waktunya mepet jadi lanjut ke sesi Bu Rum. Tapi ini Bu Rum masih ada waktu kurang lebih ada 20 menit lagi nih kayaknya 10. Barangkali ada adik-adik yang masih mengganjal ini, kira-kira apa ya yang harus saya perhatikan, karena rambu-rambu ini terus terang saja ini sangat mengikat, apalagi kita nanti setelah lulus berprofesi sebagai perawat, banyak sekali aturan-aturan yang harus kita perhatikan dan kita lakukan ya, karena jika melanggar akan konsekuensinya melanggar kode etik ya adik-adik. Baik, Pak Faisal, ya Bu. Pak Iwan sudah menyampaikan untuk metode pembelajaran daring ya. Oh ya. Sudah disampaikan oleh Pak Iwan, Pak. Pak Iwan tadi. Ada nggak tadi disampaikan selama masa pandemi kita kuliahnya seperti apa gitu, kemudian peraturan harus diikuti oleh mahasiswa, Pak? Tadi agak-agak anu juga Bu, belum anu. Bagaimana adik-adik ada sudah disampaikan secara menyeluruh tadi ya dengan Pak Iwan tentang daring? Halo, suaranya? Mungkin saya tambahkan Pak Faisal ya. Oh ya, boleh. Silakan Bu. Jadi selama nanti masa pandemi ya, mungkin Pak Iwan tadi sudah menyampaikan, jadi kita kuliahnya daring, bisa dengan Zoom, bisa dengan WAG atau Google Meeting ya, tergantung dari dosen. Yang ingin Ibu sampaikan adalah nanti ada ketentuan
absensinya itu di MOLS. Ya, jadi absensi atau presensi mahasiswa ketika nanti kuliah itu mengisi di MOLS. Gitu. Jadi di setiap sesi ada mengisi, dan mengisi absensi di MOLS di sini ada batasan waktu. Ya, itu juga perlu nanti adik-adik pahami. Jadi dosen membuka presensi ada waktu misalnya dari jam 10 sampai jam 12. Kalau sudah lewat itu berarti tidak bisa absen. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, selama mengikuti kuliah daring juga dipatuhi untuk menggunakan pakaian yang sopan. Jadi jangan menggunakan kaos oblong gitu ya. Seperti itu, meskipun jarak jauh ya tetap ya tidak boleh menggunakan kaos oblong. Kemudian juga 15 menit atau minimal 10 menit sebelum perkuliahan baik dari Zoom maupun WAG itu harus sudah masuk gitu ya di perkuliahan. Kemudian juga, nah kalau untuk yang tingkat adik-adik tingkat 1 baru di sini memang belum ada praktek ya, jadi nggak masalah. Jadi lebih banyak teori sehingga belum praktek. Tapi nanti kalau sudah tingkat 2, semester 2 itu baru ada prakteknya. Ya, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan situasi ini bisa cepat berlalu sehingga kita bisa sampai ke kampus sehingga bisa lebih nyaman lagi untuk kuliah secara tatap muka seperti itu. Ya, itu untuk perkuliahan selama masa pandemi. Ini Pak Faisal, saya kembalikan. Ya, ada yang mau disampaikan adik-adik atau ada yang perlu ditanyakan terkait juga dengan permasalahan daring ini, apa saja yang harus dipersiapkan selain juga kuota ya. Oke, karena pasti nih kuota dengan mengikuti kuliah daring pasti kebutuhan kuotanya agak lebih ya. Oke. Ya, baik-baik. Ada adik mau ditanyakan atau ini yang mengganjal pikiran apa ya kira-kira untuk pelaksanaan kuliah daring ini yang harus saya persiapkan dari rumah. Oke. Halo? Masih kedengaran suara saya? Masih, Pak. Dengar, Oke. Pak. Sebentar. Pamit. Itu ada Gilang. Kalau ini nggak ada pertanyaan? Udah. Pamit. Oke. Gilang mungkin. Gilang mau bertanya? Ya, Gilang ada? Enggak, Pak. Enggak ada. Oke, kalau tidak ada lagi, maka kita akan beralih ke materi berikutnya, Bu Rum ya. Ya, siap. Terima kasih. Oke, mohon maaf atas waktu yang sudah kita lalui. Maka kesempatan bagus ini seandainya ada pertanyaan yang ya setidaknya ada pertanyaan lah buat adik-adik kepada Ibu Rum mengenai kuliah. Terlebih lagi ini kuliah daring ya. Oke, kalau tidak ada, terima kasih Bu Rum atas penyampaian materinya mengenai peraturan akademik Prodi D3 Keperawatan dan E3 Profesi Keperawatan. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami dan menerapkan nanti ke depannya ya. Oke, terima kasih banyak Bu Rum. Iya, saya izin live ya Pak. Oke, mangga silakan Bu. Ya. Oke, Sukses ya adik-adik semua. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, berikutnya kita akan beralih ke pengenalan sarana dan prasarana program studi D3 Keperawatan yang akan disampaikan oleh Pak Muhammad Aminuddin, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Science. Ini pasti kira-kira apa aja sih yang ada di kampus D3 ya? Saya nyebutnya aja kampus D3. Oke. Kalau program studi kepanjangan, apa aja yang ada di kampus kita dari masuk gerbang sampai nanti ada mini hospital tempat kita berpraktek nanti, kemudian lab-labnya apa aja, dan yang paling penting nanti ditanya kantinnya ada nggak? Nah, pasti yang ditanya tuh Heri pasti mungkin Heri nanya kantinnya ada nggak Pak? Oke. Ya Her.
Heri. Nih saya Pak. oke. Saya belum mengenal satu-satu ya. Akan tapi saya harap adik-adik walaupun baik yang berasal dari Samarinda ataupun sekitarnya seperti Balikpapan, Tenggarong, barangkali ada yang tadi ada yang dari Bogor ya. Siapa dari Bogor ada? Bogor atau Grogot tadi ya? Dari Grogot ada dari Grogot? Nanda. Bulu, Kak. Dari mana? Babulu. Oke. Iya, Kak. Bagian apa ini? Siap? Oke. Baik. Kemudian dari Bengkulu, mana dari Bengkulu? Saya mau lihat ini, Bengkulu. Oh, Aisyah. Oke. Seperti lagu-lagu yang viral ya, Aisyah. Halo Aisyah. Oke, bisa? Oke. Kenapa kok diam semua ini? Jaringan enggak? Enggak ya? Tuh, metu ya. Orang. Assalamualaikum. Dok, izin sebentar ya dok. Saya Waalaikumsalam Pak. mau beresin Malam, dulu. Pak. Gimana, Bang? Gimana Pak Faisal? Bisa dimulai? Suara Pak Faisal saya nggak dengar. Lang, muaikam lang. Oke. Pak Amin sudah standby Pak ya? Ya, insya Allah. Baiklah. Waktu dan tempat saya persilakan untuk menjelaskan materi mengenai pengenalan sarana dan prasarana di program studi Diploma 3 Keperawatan. Oke, silakan Pak Amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi, salam sehat semua ya. Masih semangat ya sampai sesi kedua